Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rami Bowo dengan NIM A320200151 akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya yang sebelumnya mengenai manajemen pendidikan nasional. Baik, kita sudah sampai di pendidikan formal. Pendidikan formal terdapat 3 jenjang di pendidikan formal. Yang pertama yaitu pendidikan dasar, yang kedua pendidikan menengah, dan yang terakhir adalah pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk SD, MI atau sederajat, SMP, dan MTS atau sederajat. Jenjang pendidikan ini wajib diikuti oleh setiap warga negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun. Pemerintah juga wajib menjamin terselenggaranya pendidikan ini bagi seluruh warga Indonesia. Kemudian yang kedua, pendidikan menengah. Terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau sederajat. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan tinggi, yaitu pendidikan yang mencakup pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Jenjang ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Kemudian kita masuk ke pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Dapat berbentuk lembaga khusus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan lain sebagainya. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat ataupun daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Kemudian berikutnya yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan ini diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian dengan standar nasional pendidikan. Kemudian pendidikan anak usia dini atau biasa disingkat dengan PAUD merupakan upaya pembinaan untuk anak sejak lahir sampai usia 6 tahun dan diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan ini dapat melalui jalur formal, non-formal maupun informal. Pada jalur formal, jenis pendidikan ini dapat berbentuk TK, RA ataupun sederajat. Non-formal dapat berbentuk KB, TPA atau sederajat. Dan dalam jalur informal dapat berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Kemudian pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen yang berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen. Jalur pendidikannya formal maupun non-formal. Kemudian pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan perundang-undangan. Sampai saat ini perundangan yang mengatur mengenai jenis pendidikan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Bisa berupa pendidikan formal, non-formal maupun informal. Pendidikan ini dapat berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, babaja, samanira, dan bentuk lain yang sejenis. Kemudian pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Ya, seperti yang sedang kita laksanakan kali ini. Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Kemudian yang terakhir, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena memiliki kelainan fisik,
emosional, mental, intelektual, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sedangkan pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Baik, kita menuju ke materi selanjutnya, yaitu manajemen pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Manajemen pengelolaan pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau bisa disingkat SPN. SPN tersebut didasarkan pada prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tuntutan reformasi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan tuntutan baru dalam sistem pendidikan menyangkut pembaruan sistem pendidikan. Pembaruan manajemen pengelolaan sistem pendidikan nasional harus disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian desentralisasi pendidikan. Desentralisasi adalah secara pengertian adalah penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk menguasai urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu kewenangan pemerintahan daerah, khususnya provinsi, diantaranya adalah penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 13 Ayat 1. Terkait dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah daerah sedang atau telah melakukan usaha penataan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Di antara yang telah dilakukan adalah dengan mengeluarkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pendidikan. Kemudian desentralisasi manajemen pendidikan nasional. Desentralisasi manajemen pendidikan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan manajemen dan menyusun perencanaan sendiri dalam mengatasi masalah pendidikan dengan mengacu kepada sistem pendidikan nasional. Kemudian tujuan dari desentralisasi pendidikan ini adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, meningkatkan kepuasan kerja melalui pemecahan masalah yang berhubungan langsung dengan daerah lokal, memacu pemberdayaan peran unit di bawah dengan mengurangi intervensi pejabat atau unit pusat terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit di tataran bawah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kemudian, ruang lingkup desentralisasi manajemen pendidikan. Yang pertama adalah perundang-undangan pendidikan, struktur organisasi dan kelembagaan pendidikan, pengembangan kurikulum pendidikan, profesionalisasi tenaga kependidikan, sarana prasarana pendidikan, dan pembiayaan pendidikan. Kemudian selanjutnya, manajemen berbasis sekolah atau madrasah atau bisa disingkat dengan MBS atau MBM. Secara konsep, MBS atau MBM dapat diartikan sebagai sebuah model pengelolaan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keluasan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah, yaitu guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, dan masyarakat, yaitu orang tua, siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya. Untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku. Implementasi dari konsep ini yaitu sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dirinya sendiri berkaitan dengan permasalahan administrasi, keuangan, dan fungsi setiap personel sekolah. Kemudian prinsip dari MBS atau MBM. Yang pertama, otonomi. Diartikan sebagai kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengelola dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, fleksibilitas yang dapat diartikan sebagai kelulusan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Kemudian yang ketiga, partisipasi adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik. Warga sekolah dan masyarakat didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang keempat, yaitu inisiatif. Didasarkan atas konsepsi bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis.
Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus selalu digali, ditemukan, dan kemudian dikembangkan. Dengan demikian, lembaga pendidikan harus menggunakan pendekatan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki konotasi dinamis dan menganggap serta memperlakukan manusia di sekolah sebagai aset yang sangat penting dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Kemudian tujuan dan manfaat dari manajemen berbasis sekolah atau manajemen berbasis madrasah. Tujuan dan manfaat MPM atau MBS. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan efisiensi, mutu, dan penataan pendidikan. Peningkatan efisiensi utamanya diperoleh dari keleluasaan yang diberikan untuk mengelola segala sumber daya dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain karena adanya partisipasi orang tua, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme, dan lain sebagainya. Peningkatan pemerataan karena pemerintah bisa lebih fokus pada hal yang lain, sebab sudah ada pelimpahan kewenangan kepada sekolah dan masyarakat sekitarnya. Manfaat yang bisa didapat dari MPM atau MBS ini, yang pertama, memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada sekolah sehingga diperoleh keluasan dalam mengelola segala sumber daya demi peningkatan mutu. Kemudian yang kedua, meningkatkan partisipasi dan inovasi dari pengajar beserta seluruh warga sekolah karena sekolah atau guru diberi kesempatan untuk menyusun kurikulum serta berbagai kebijakan lain. Kemudian yang ketiga, adanya kontrol dari masyarakat dan monitoring dari pemerintah. Hal ini membuat pengelolaan sekolah lebih akuntabel, transparan, egaliter, dan tentunya demokratis. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami harap apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.